bulan. Nah, kalau alokasi waktunya di sini banyak, ada yang 6 kali 35 menit, ada yang 10 kali 35 menit. Coba ibu bayangkan berapa minggu ibu nggak perlu buat sekali. Ya paham Bu ya. Artinya kita tidak terlalu banyak menggunakan lembar. Nah, kalau mau pakai format yang seperti itu silahkan. Tapi itu lebih bagus dipakai oleh kelas tinggi, mulai kelas 4 sampai kelas terusnya sampai SMA, pakai yang format tadi yang belum diubah. Untuk kita yang mengajar di kelas 1 sampai kelas 3 lebih bagus formatnya dimodifikasi seperti ini, sehingga nggak banyak sekali lembaran yang kita perlukan. Paling nanti banyaknya di RPP, karena per mata pelajaran nanti RPP-nya bisa-bisa. Memang meninggal untuk jadi guru kelas 1 sampai kelas 3. Udah anak orang kita cebong, kerjaannya luar biasa. Memang begitu, macam mana lah. Mudah-mudahan ke depan tak lagi gini kurikulumnya, udah lebih bagus. Sudah Ibu ya, apabila mengenal Tuhan. Sekarang saya sudah masuk ke pelajaran syahadat, ya kan? Kan ada kaitan dengan dia pelajaran tadi, sehingga pikirannya hari itu masuk ke ruangan memang tentang itu saja. Ada materi, ada mata pelajaran yang terlainan. Nah, kalau tadi sudah memperkenalkan diri sendiri, aduh maui namanya cantik benar dan macam-macam. Sekarang kata orang, kalau kita ingin mengenal diri sendiri, kita harus kenal Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau tadi sudah kenal diri sendiri, kan kita malu kalau nggak kenal Tuhan. Ayo sekarang kita mengenal Tuhan kita lewat syahadat. Tadi kita belajar diri sendiri, sehingga siswa selalu terkait. Umpamanya di sini sekarang matematika, ya. Matematika menghitung, umpamanya menghitung 2 angka tadinya. Nah, kaitannya nanti ketika jam pelajaran terakhir apa? Apa kira-kira? Menghitung 2 angka. Kaitannya dengan pelajaran diri sendiri tadi apa? Dengan memperkenalkan diri. Mungkin di perkenalan diri tadi ada proses begini. Selain saya di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak, yang kenalkan keluarganya. Nah, mungkin di matematika kita bisa masuk lagu satu-satu, aku sayang ibu. Setelah dia menyanyikan, ayo sekarang hitung keluarga kita ada berapa. Mulailah anak-anak menghitung satu, masih menghitung keluarga. Jadi semuanya saling terkait. Kalau kita mengajar berdasarkan tema, paham Bu ya? Tidak mengajar berdasarkan pokok bahasa. Nah, itulah keuntungannya kalau kita membuat silabus berdasarkan tema. Jadi nggak lari-lari. Pembelajaran kita itu satu arah terus dari jam pertama sampai jam terakhir. Paham Bu? Umpamanya yang pertama tadi suruh memperkenalkan anggota keluarga. Terus yang matematikanya suruh menghitung. Setelah tadi memperkenalkan anggota keluarga, pas masuk jam matematika, ayo hitung anggota keluarga ada berapa. Ayah, kan jadi kita kan seperti ini, ibu, kakak, atau anggota badan, menyebutkan anggota badan seperti tadi, tangan, hidung. Ayo sekarang kita hitung anggotanya ada berapa. Sudah masuk ke matematika. Jadi saling berkaitan. Mulai jam pertama sampai terakhir kita lepas anak-anak, itu terus yang kita bahas. Kalau tangan dari pertama tangan sampai terakhir tangan. Bedanya kalau tadi disuruh sebut anggota tangan, sekarang disuruh hitung anggota tubuh ada berapa. Bedanya kan gitu. Tapi anak-anak nggak capek berpikir karena dari tadi itu aja yang dibahas. Kaki ada 2, telinga ada 2. Ayo kita jumlahkan sekarang. Ada 4. Kita sudah masuk ke matematika dan seterusnya. Oh, pakai nyanyi, silakan nyanyi dan macam-macam. Jadi inilah keuntungan kalau kita buat silabus berdasarkan tema. Kecuali kalau untuk kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dia boleh berdiri sendiri menurut pokok bahasa. Sudah Ibu? Ya. Tadi kan temanya yang pertama adalah mengenal diri sendiri. Yang kedua, temanya itu apa, kita buat lagi itu udah masa-masa itu. Diri sendiri juga. Matematikanya juga diri sendiri. Jadi SKKD ya. Yang temanya tentang diri sendiri.
Paham Ibu ya? Agamanya diri sendiri juga semua Nah, maksudnya gini Ibu. Ibu kan sudah dikasih SK dan KJ. Ketika pulang ke sekolah Rupanya selidik punya selidik. Pada suatu hari ketika bangun pagi itu saya kesiangan bangun ketimbang anak saya. Anak saya duluan bangun dan langsung masuk kamar mandi. Saya di luar. Karena kita guru, biasanya jam 7.45 kan sudah harus tiba di kantor. Karena dia, namanya juga anak-anak masih 3 tahun 9 bulan. Asik main dengan air, karena kelamaan main, saya jadi jengkel di luar. Saya mengatakan ucapan yang seperti ini. Ya Tuhan, kamu masih di dalam. Anak saya di dalam. Dia menganggap ucapan saya yang tadi, ya Tuhan, kamu masih di dalam. Oh, kata ayah, Tuhan dalam kamar mandi. Dia melapor ke ibunya, sehingga ibunya bilang ke saya. Nah, hari ini informasi yang saya terima jangan sampai seperti anak saya mendengar informasi dari saya tadi. Sudah paham atau belum? Kalau belum ditanya, jangan sampai masih ada guru di Salatiga yang mengatakan Tuhan dalam kamar mandi akibat tadi belum pas menerima informasi. Nah, karena aku besok kita udah praktek total. Jadi gak ada lagi materi, langsung praktek, kasih kertas, coret, praktek sampai siap buat RPP. Dan harapan saya walaupun waktunya itu setengah hari ini, setengah hari besok kan kalau digabung 1 hari, keinginan saya urgensi lun atau adik-adik lun atau kakak lun itu anali bahasa yang mengatakan saya belum mampu membuat silabus dan RPP walaupun 1 hari. Harapan saya mampu membuat, sehingga benar-benar kita membina sebuah hubungan informasi supaya nggak ada yang putus informasi kita. Kalau nggak tahu ditanya aja. Dari awal saya katakan kalau saya nggak mampu, mungkin kita cari orang yang lebih ahli untuk menyelesaikan. Jadi nggak saya sendiri nggak paham benar tentang ini. Dari awal sudah saya katakan Quran saja tafsirannya beda-beda, apalagi kurikulum. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai ibu itu bingung, nanya saja apa yang membuat ibu bingung. Tapi kalau saya lihat silabus ibu tadi, sebenarnya udah nggak bingung. Hanya bergeser sedikit formatnya. Kalau kemarin tidak pernah buat format seperti ini, keseringan buat format yang seperti awal, sehingga untuk mencocokkan itu mungkin kan sudah dibilang dari awal. Kalau sudah ada informasi 20 rakaat masuk 8 rakaat susah diterima.